Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali ini jazakallah khairan jazah. Bisa luangkan waktu di sela-sela kegiatan yang padat ini datang di studio podcast Masjid Agung. Ya, terima kasih. Iya, Masya Allah. Kita ingin bincang-bincang saja bagaimana dengan langkah-langkah dakwah dan strategi dakwah di tanah Papua. Dan Pak Ketua sendiri diamanati dengan amanah umat lah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat. Nah, kita ingin sharing dan diskusi kita ini bagaimana ini jadi pengalaman besar bagi juga pemirsa di Papua Barat, Papua Barat dan di Indonesia tentunya, dan bagi semua yang dapat mengikuti diskusi kita ini. Pak Ketua sendiri sebagai anak daerah ini, kira-kira dalam pikiran dan niat bagaimana untuk mengangkat nilai-nilai kebaikan di tanah ini tertanam sejak kapan dimulai ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pak Ustadz Agung yang Siap, saya betul. hormati dan juga tentu yang Pemirsa. menyaksikan ini Iya. para pemirsa yang mengikuti acara ini yang juga kami hormati. Alhamdulillah ini sungguh satu nikmat yang amat besar yang perlu kami syukuri bahwa pada kesempatan kunjungan kami ke Sorong dalam rangka menghadiri acara pengukuhan dan sekaligus juga rapat kerja daerah pertama diundang untuk hadir. Iya, alhamdulillah. podcast Nikmat juga bagi kita di nih. sore hari Iya. ini. Iya, dakwah itu adalah merupakan tugas yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umat Islam. Ya. Tidak hanya para ulama, Ulama. para asatidz, tapi kita semua seperti yang disebutkan oleh Nabi, balighu anni walau ayah. Ya. Nah, peran dakwah inilah kemudian yang memotivasi saya secara personal, secara pribadi dan juga sebagai anak yang lahir besar di tanah ini punya tanggung jawab moral terlepas Ya. dari tugas keorganisasian, tetapi saya sendiri memang sejak kecil ya tumbuh dalam lingkungan. Jadi kalau maaf Pak Ketua, dari kecil itu memang sudah di basicnya bagaimana Pak? Iya, saya ini datang dari keluarga di kampung. Ya. Kita semua kampung ini. Di Kabupaten Kaimana. Kaimana. Ya. Kampung saya itu ya alhamdulillah mayoritas penduduknya Muslim. Orang tua saya, ayah saya rahimahullah itu imam di kampung. Oh, barakallah. Jadi memang tersuasana, sudah suasana. Iya, betul. Jadi sejak kecil itu memang ya ngajinya di orang tua. Tapi yang pasti kalau saya tahu, biasanya kalau anak imam itu lebih nakal daripada bukan anak imam. Tapi suasana. Mungkin karena lingkungan, karena di kampung itu anak-anak semua ngajinya di situ, karena orang tua itu bapak itu buka ya semacam TPQ di rumah dan semua anak-anak di kampung itu ngajinya di situ. Jadi ya sudah, saya juga kemudian terbentuk dari situ. Ya. Jadi walaupun memang di kampung itu mayoritas penduduknya Muslim, tetapi kemudian sekolah satu-satunya SD di kampung itu SD YPK.
Jadi dari SDIPK. SDIPK. Oh, alumni. Alumni SDIPK. Oh gitu. Betul. Nah, setelah SD itu tetap di SDIPK. Setelah lulus SD itu saya kemudian melanjutkan pendidikan SMP di MTS di Fakfak. Masya Allah, itu dia nyambungnya di mana tuh? SDIPK. Ya, SDIPK ke MTS. masuk di MTS. Iya. Ya, dari sisi basic pendidikan Iya. sekolah memang tidak nyambung. Tapi artinya karena lingkungan keluarga sudah terbentuk. Keluarga memang sudah dibentuk. Ya, jadi ayah saya itu berpesan, kamu itu sudah harus mulai belajar mengaji sejak kecil. Karena kalau nanti sudah besar mau belajar mengaji itu susah. Iya. Itu apa orang petua orang tua. Ternyata benar juga betul. Kalau ada semacam pepatah bahasa Arab bagaimana? Seperti menulis di atas. Ya, seperti kalau belajar di waktu kecil itu seperti menulis di atas pasir. Tapi kalau belajar di usia senja di atas air. Ini kemudian lanjut ke MTS. Ya, MTS di Fakfak. Setelah lulus saya kemudian lanjut masuk ke pesantren. Oh, dari SMP itu MTS langsung ke pesantren. Masuk ke pesantren. Pesantren di Al Irsyad di Pasuruan. Oh, Pasuruan. Ya, di Pasuruan. Lalu kemudian lanjut lagi di MAN di Madiun. Itu masih di suasana pondok pesantren juga? Kalau sudah pindah ke Madiun sudah tidak di pesantren, jadi ya sudah di MAN. Oh, saja. formal. Man. Setelah dari situ kemudian lanjut kuliah di Ma'had Albir Universitas Muhammadiyah di Makassar. Oh begitu, alumni Albir ini. Alumni Albir. Dari Alia itu? Dari Alia di Madiun. Madiun. Ya. Jadi sempat berapa tahun di Madiun di Jawa? Saya secara keseluruhan 4 tahun di Jawa. Jadi 1 tahun di Pasuruan, kemudian 3 tahun di Madiun. Ya. Dari situ kok langsung tidak lanjut di situ saja tapi pindah ke Makassar. Nah, jadi ceritanya gimana nih? Ceritanya karena begitu selesai dari situ ya baru kelas 2 SMA MAN itu ayah ini meninggal. Meninggal. Jadi sudah setelah itu saya kemudian pulang kembali ke Kaimana. Lalu kemudian setelah itu direkomendasikan oleh Muhammadiyah Fakfak. Oh, Fakfak yang merekomendasikan. Iya. Untuk melanjutkan di Albir Makassar itu. Unismu. Iya. Tapi tidak selesai di situ 1 tahun saja saya di. Tapi ini banyak pengalaman lah 1 tahun. Iya, betul. Dari 1 tahun dari Unismu dari Albir. Tahun dari Albir kemudian dapat beasiswa ke Al Azhar. Baru 1 tahun pertama itu? Iya, 1 tahun pertama itu. Sudah langsung diberikan beasiswa? Subhanallah. Alhamdulillah. Kan setiap tahun itu kan Al Azhar ada tes. Ya. Beasiswa itu. Ya, beasiswa itu. Itu rekomendasi juga atau langsung mendadak Albir? Kita ikut tes murni lewat pembukaan pendaftaran mahasiswa baru. Berarti memang begitu ini punya apa yang panjang ini secara Nah, di Mesir? Di Mesir itu kurang lebih 2 tahun ya, 2004 sampai dengan 2006. Jadi tidak selesai juga. Sebetulnya. Tidak selesai di Mesir. Tapi artinya dari situ pengalaman terbentuklah, sudah terbentuk. Betul, ada basic latar belakang pendidikan dan lingkungan yang tidak selesai di Mesir. Saya kemudian balik ke Jakarta dengan sejumlah teman menyelesaikan di Jakarta. Oh, melanjutkan Jakarta. Di Institut Al-Aqidah di Jakarta. Oh, ada Institut Al-Aqidah. Betul. Jadi rata-rata itu apa spesialisnya? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Setelah selesai dari situ, saya kemudian kembali ke Kaimana. Balik ke Kaimana. Di situlah kemudian perjalanan dakwah. Oh, mulai di Papua. Betul. Tapi alhamdulillah, artinya Pak Ketua masih ingin kembali untuk mengabdi di negeri ini. Iya. Karena banyak teman-teman juga yang saya lihat kalau sudah sukses di luar tidak mau pulang, sudah sebentar di luar. Nah, itu bagaimana Pak Ketua? Itu
karena pesan yang ditanamkan oleh orang tua sejak dini, bahwa orang tua itu berpesan kamu nanti tumbuh besar sekolah, begitu kamu belajar punya ilmu, baliklah ke kampung supaya didik keluarga, masyarakat di Masya kampung. Allah. Begitu pesan, dan pesan itu terus terbawa. Jadi walaupun ada emas di negeri orang, tapi Iya. kita lebih suka hujan batu di negeri Iya, sendiri. itu pepatah itu yang masyhur memang ya. Iya. Tapi memang di Papua ini butuh orang-orang seperti Pak Ketua, Pak Ustadz dalam rangka untuk membangun dakwah. Nah, kita ingin memperkuat sekarang Pak Ustadz sudah diamanahi dengan MUI. Dalam pikiran Ustadz dengan MUI ini apa kira-kira yang akan dibuat untuk masyarakat Papua itu sendiri? Baik, Majelis Ulama Indonesia ini adalah sebuah wadah pengkhidmatan yang memiliki peran amat luar biasa. Karena Majelis Ulama Indonesia ini berkumpul di dalamnya ya wadah yang bernaung di dalamnya para ulama, para zuama dan juga cendekiawan muslim yang datang dari latar belakang organisasi keagamaan yang semuanya bernaung di situ. Karena itu kekuatannya, perannya sangat sentral di tengah-tengah umat. Ya, karena Majelis Ulama Indonesia itu adalah selain sebagai khodimul ummah, tetapi juga sebagai sadiqul hukumah. Ya, sebagai khodimul ummah, sebagai pelayan ummah yang senantiasa berkhidmat untuk kepentingan umat, untuk kepentingan syiar dan dakwah, berada di benteng yang terdepan di dalam syiar dan dakwah. Tetapi juga pada waktu yang bersamaan dia mengemban tugas sebagai sadiqul hukumah, sebagai mitra bagi pemerintah. Nah, inilah peran strategis inilah yang kemudian begitu saya diberi amanah atau diamanahi sejak awal, begitu kembali dari studi pulang dengan belum ada pengalaman sama sekali, kemudian diberi amanah oleh pimpinan umat, para pimpinan ormas Islam di Kabupaten Kaimana sebagai ketua MUI. Jadi ketua MUI itu mulainya dari Kaimana juga? Dari Kaimana, dari kampung sendiri. Dari kamu sampai sempat? Bahkan Pak Ustadz, saya kembali ke Kaimana itu tahun 2007, usia saya baru 25 tahun. 25 tahun itu 25 sudah tahun dan langsung diamanahi jadi ketua MUI dan belum menikah. Oh gitu, ini pengalaman luar biasa. Tapi itulah masyarakat sudah betul-betul memberikan harapan yang luar biasa tuh ya. Bisa jadi karena mereka lihat ini anak asli Papua, anak negeri yang punya perjalanan hidup luar biasa sampai ada studi ke Timur Tengah. Itu yang mendorong umat, tokoh-tokoh itu mendorong. Nah, sempat berapa lama saya menjabat sebagai ketua MUI di Kabupaten Kaimana dari 2007 sampai dengan 2016. Ya kira-kira 8 tahun lebih. Dua periode hampir. Ya, hampir 2 periode. Ya, tapi tidak selesai. Terus baru 1 periode lebih, kemudian pada musda ketiga MUI Papua Barat. Kemudian saya diberi amanah sebagai ketua MUI Papua Barat. Jadi dalam catatan sejarah MUI itu untuk MUI tingkat kabupaten itu saya mencatat sejarah sebagai ketua MUI termuda se-Indonesia. Karena usia baru 25 tahun belum menikah dari ketua MUI. Itu luar biasa. Sama juga seperti ketika saya diberi amanah sebagai ketua MUI Provinsi Papua Barat. Itu juga dalam sejarah MUI Provinsi se-Indonesia itu ketua termuda. Karena usia ber-33 tahun. Allahu Akbar. Rata-rata ketua MUI provinsi itu ya usia sepuh. Tapi itulah amanah dan kepercayaan umat sebetulnya. Berarti bahwa memang di Papua tidak kurang orang yang sesungguhnya anak-anak generasi Papua yang punya potensi, sekarang tinggal dibina. Nah, sejauh ini peran MUI yang selama pengalaman apa yang bagi anak-anak generasi Papua? Iya, kita
mendorong anak-anak asli Papua untuk kemudian pergi belajar di pesantren di Jawa, di Sulawesi, ya. Karena gudang ilmu ini ya adanya di sana. Lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian melahirkan para ulama-ulama cendekiawan Muslim itu lebih banyak ada di sana. Maka kita kirimkan anak-anak ke sana untuk kemudian mereka. Itu dari Kaimana sudah mulai? Dari Kaimana sudah mulai. Begitu saya pulang kemudian mendapatkan amanah itu sudah kita mulai mengirimkan anak-anak. Ya memang dari yang kita kirim itu kalau 10 ya yang bisa bertahan sampai itu paling 1-2. Sudah alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Ya banyak. Tapi ya saya bilang ya sudah ini memang proses yang harus kita lalui karena ini adalah seleksi alam yang harus dilakukan anak-anak ini. Kita ambil dari lingkungan yang bebas, yang biasa dengan kondisi tidak terikat, kemudian tiba-tiba masuk di pesantren dengan aturan dengan itu tentu mereka. Tetapi ya sudah kita tidak bosan-bosannya untuk terus. Kalau terkait bicara tentang pengalaman, Bapak itu pernah juga di Jawa, Jakarta kuliah itu. Nah sekarang dengan model dakwah di Papua, dia punya mungkin ada spesifikasi? Iya, memang. Karena kultur berbeda ini. Bagaimana? Betul. Tantangan kita berdakwah di Papua ini jauh lebih berat. Kalau kita dakwah di kota, tentu dakwahnya kita ada di ruangan yang nyaman. Mengisi pengajian atau ceramah di tempat-tempat yang kita datang dulu sudah siapkan segala sesuatunya, sudah ada makanannya, ruangan full AC dan seterusnya. Kalau kita pergi dakwah di kampung-kampung di pedalaman Papua itu kita yang harus menyiapkan semua itu. Bahkan tidak jarang harus berjalan yang jauh. Dengan kita harus berjalan menelusuri hutan, harus menyeberangi laut dengan ombak, dengan kondisi alam yang tidak ramah. Dan belum lagi kita menghadapi masyarakat yang pemahamannya. Nah, penerimaan seperti itu butuh sebuah komitmen yang kuat. Sebab kalau tidak kita akan meninggalkan itu. Dan tugas dakwah di pedalaman Papua itu jangan berharap ada insentif. Justru kita harus mengeluarkan dari kantong pribadi kita keluarkan. Nah karena itulah kemudian di samping tadi kita mengirimkan anak-anak ini keluar, tetapi juga ada kita di MUI itu ada memprogramkan namanya Dai MUI Berkhidmat. Secara nasional itu diprogramkan oleh MUI Papua Barat, tetapi bekerja sama dengan MUI Pusat. Ya, kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga yang lain untuk mengirimkan dai yang program yang sama. Gitu. Ya, ke Papua. Ke Papua. Di antaranya pada saat misalnya kami masih di Kaimana dulu, itu kita bekerja sama dengan Ma'had Darussunnah. Pendirinya Pak Kiai Ali Mustafa Yaakob rahimahullah. Itu dai-dai dikirim ke Kaimana, kemudian ke Fakfak, ke beberapa daerah. Mereka berdakwah di sana dalam masa 1 tahun. Anak-anak muda yang pengabdian. Dia baru selesai kuliah, lulus langsung dikirim ke sana. Dakwah, tinggal di kampung-kampung dakwah. Memang mereka kemudian yang khawatir justru bukan santrinya, orang tuanya yang dikhawatir. Ini datang ke pedalaman Papua yang kemudian tiba-tiba putus koneksi komunikasi karena sampai di kampung tidak ada internet, tidak ada jaringan, mau telepon nggak bisa. Jadi orang tua yang khawatir. Sama persis begitu kita sampai ke provinsi, kita kembali bekerja sama dengan MUI Pusat, menggalakkan program Dai MUI Berkhidmat, kita kirim ke kabupaten-kabupaten kota di Papua Barat sampai ke kampung-kampung. Yang khawatir lagi-lagi bukan dai-nya, orang tuanya yang khawatir. Artinya image yang berkembang di luar tentang Papua. Itu yang mungkin perlu. Ya, ini yang perlu kita jelaskan. Betul. Bahwa Papua itu masyarakatnya ramah. Masyarakatnya sangat terbuka, sangat welcome. Karena di masyarakat luar itu menilai, wah ini kalau Papua ini
Bisa makan-makan kepala Ya, ini. jadi orang dengar Papua itu kesannya Oh iya, konflik, kesannya angkel perang kayaknya. suku, Oh angker. iya. Nah, padahal tidak seperti itu. Papua itu masyarakatnya sangat heterogen. Bahkan berkatakan masyarakat paling heterogen di Indonesia itu Di Papua? kita temukan di Papua. Benar. Kalau Anda pergi di daerah-daerah di Jawa, di daerah-daerah misalnya di Pinggiran. pinggiran-pinggiran itu Anda tidak akan menemukan masyarakat heterogen seperti di Papua. Bahkan untuk makanan saja ya Anda tidak akan menemukan Iya. makanan selain makanan Termasuk untuk bahasa. termasuk untuk bahasa. Ya, nah kalau di Papua Anda sampai di kampung-kampung tetap yang menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, benar. Tapi kalau di daerah lain, kalau Anda sampai di kampung-kampung ya Iya, harus pasti menyesuaikan. harus menyesuaikan. Iya. Itu juga yang saya alami. Saya dulu ketika di di Surabaya, di Madiun, ya setiap hari yang dipakai bahasa Jawa. Jadi alhamdulillah sekarang bisa bahasa Jawa. Alhamdulillah bisa bahasa Jawa. Tersuasana juga akhirnya. Suasana membentuk Padahal kalau di kita. Papua, orang datang sambil pegunungan pun tetap bisa bahasa Tetap Indonesia. bisa bahasa Indonesia dan Subhanallah. bahasa yang dipakai. Itulah bahasa kemuliaan Indonesia. Papua sesungguhnya ya. Sehingga saudara-saudara ya yang di Jawa, di Sumatera jangan sampai merasa nanti gimana kalau ke Ya. Papua. Betul. Jadi kalau kita mau berdakwah sesungguhnya medan dakwah yang sesungguhnya itu ada di sini. Papua? Di Papua. Subhanallah, benar ya Allah. yang Tantangannya, kita hadapi sangat luar biasa. Tetapi di situlah Allah menjanjikan pahala yang Iya, besar. iya, iya. Jadi kalau surat Ali Imran ayat 110 itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, jika kamu ingin menjadi umat yang terbaik, kuntum khairu ummah, maka jalan yang harus kita tempuh adalah jalan dakwah ini. Dan jalan dakwah itu ada di sini di Papua. Masya Allah. Ya. Ini Ustadz sebagai anak adat ini, anak daerah. Pengalaman yang paling berkesan bersentuhan dengan dakwah itu apa bagi? Sebetulnya masyarakat kita di sini yang terutama yang ada di kampung-kampung itu sangat welcome terhadap dakwah. Yang penting bagi kita, yang penting kalau saya sih melihatnya tentang yang terberatnya adalah di dai-nya itu. Oh, di personalnya dai-nya. Personal dai-nya karena dia untuk mau sampai pergi dan menetap tinggal di kampung. Itu kan tidak mudah. Tidak mudah. Masyarakatnya menerima welcome. Yang penting dai-nya dia bisa menyesuaikan. Bertahan atau tidak? Ya, bisa bertahan atau tidak. Karena memang betul ini medan dakwah. Karena asli medan dakwah ini. Medan dakwah. Misalnya kalau kita kirim sampai di Kokoda sana. Yang airnya susah, yang makannya susah. Dan, la ilaha illallah. Dai kita kirim sampai ke sana. Iya. Komitmennya gimana? Nah, di Kaimana, di Fak-Fak kita kirim, tidak di kota. Di Teluk Arguni. Pergi di Teluk Arguni, pergi di Etna, pergi di Kokas, di Patipi sana di kampung-kampung. Nah, ini kondisi yang membutuhkan ketegaran, membutuhkan komitmen. Nilai jual dai itu nilai jual dai itu. Dan itu kalau kita kirim dai dari luar, ya dia tentu tidak bisa bertahan lama. Ya mungkin untuk dalam waktu yang singkat. 1 tahun, 2 tahun untuk sementara gak masalah. Tapi kalau kita ingin keberlanjutan dakwah itu, ya harus anak-anak negeri itu sendiri. Nah itu yang program itu ya? Itu yang kemudian kita ingin program pengiriman dai itu. Maka begitu dari Universitas IAIN Pekalongan misalnya berkomunikasi untuk minta anak-anak Papua dikirim, ya sudah kita sampaikan untuk dikirim. Kita mulai ini dari Kaimana. Oh gitu. Ini sudah berjalan berapa lama? Sudah berjalan berapa lama? Ini sudah 3 tahunan ini sudah berjalan dan sudah hampir untuk S1 lanjutan untuk S1 full beasiswa dari sana itu dihandle oleh kawan-kawan NU di Kaimana. Gitu. Dan ini sudah berjalan di Kaimana itu sudah ada sekitar 30-an sampai 40-an anak-anak yang sudah dikirim ke sana dan full dibiayai oleh, dan sekarang didukung oleh pemerintah daerah setempat. Alhamdulillah. Nah, kita berharap yang seperti program seperti ini bisa
diperluas lagi di dan daerah-daerah didukung yang oleh semua lini. didukung oleh ormas Ormas Islamnya, MUI-nya, terutama MUI-nya harus membangun kerjasama dengan pemerintah daerah. lembaga sosial dakwah yang lain. Betul, supaya program ini harus didukung Berjalan. penuh. Benar. Sehingga anak-anak ini kalau dia selesai kuliah di IAIN atau di perguruan-perguruan tinggi Islam di sana dengan bekal yang dia miliki, dia pulang. Dia kembali, Masya Allah. Luar biasa. Jadi leader di negeri. Jadi leader di sana, dia punya pemahaman yang baik tentang agama. Ya sudah, dia yang akan berdakwah. Sehingga dia tidak kemana-mana. Dan itu lebih klop karena anak negeri sendiri. Betul. Dia punya tanggung jawab moral untuk bagaimana mengembangkan dakwah di situ. Allah. Itu yang kemudian Ustadz harus kembali ke kampung ya untuk mengabdi. Nah, ini perlu ditanamkan bahwa perjuangan itu kita sukses, kita pengabdian di negeri sendiri itu yang sesungguhnya. Masya Allah. Kita jangan berharap begitu kita terjun ke dunia dakwah kita akan mendapatkan insentif yang lebih. Tidak. Dakwah itu butuh pengorbanan. Pengorbanan. Masya Allah. Nah, ini kan artinya di MUI itu sebagai lembaga tadi tempat berhimpunnya ulama dan zuama. Tapi juga tidak terputus ada hubungan dengan komunitas-komunitas lain. Persentuhan dengan komunitas lain. Betul. MUI itu sebagai wadah pengkhidmatan yang tidak hanya tadi berkhidmat kepada umat sebagai khadimul ummah dan kemudian sebagai sadiqul hukumah, sebagai mitra pemerintah, tetapi MUI itu bermitra juga kepada semua lembaga-lembaga yang ada di daerah itu, terutama lembaga-lembaga keagamaan. Ya, karena kita di Papua ini multikultural, multi etnis, kemudian multi agama, maka MUI diharapkan mengambil peran yang lebih dalam membangun komunikasi lintas sektoral, lintas agama. Dan itu yang sama ini kita bangun. Kita bersyukur bahwa kita ada punya kearifan lokal di sini yang kita sebut sebagai budaya satu tungku tiga batu, agama keluarga. Disitulah kita ingin bangun harmoni itu dari situ. Ada tasamuh, toleransi yang kita bangun. Ya sudah, dalam hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, ya sudah kita bangun komunikasi dengan tokoh-tokoh. Kalau tasamuh tadi terkait dengan budaya Kaimana, ini sudah terbangun dari budaya gimana? Iya, Kaimana, Fakfak ini kan sebetulnya sudah satu dari link budaya yang link sama. Budaya yang sama dari generasi ke generasi. Lingkungan sosial itu sudah tercampur baur antar masyarakat dengan berbeda agama, etnis, berbeda agama, tetapi mereka bisa hidup rukun. Itulah yang kemudian menjadi falsafah. Menjadi sebuah kearifan yang kemudian coba dikembangkan bahwa ya sudah, ini agama ini adalah urusan personal, urusan individu, tetapi ada hubungan sosial kemasyarakatan yang harus kita mungkin dari itu yang pernah beberapa tahun yang lalu kan Papua Barat sebagai tingkat proyek kerukunan ini ya. Di tahun 2018 itu kita mendapatkan predikat sebagai daerah dengan tingkat kerukunan dan toleransi terbaik di Indonesia. Bahkan sampai dengan angka 82 tertinggi. Tinggi. Itu karena memang berakar budaya sudah. Berakar budaya dari situ. Memang sudah dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang sudah terbangun sehingga tidak sulit untuk kemudian bagaimana menghidupkan nilai-nilai itu di dalam masyarakat kita. Memang toleransi itu juga perlu kita batasi dalam konteks sosial kemasyarakatan, tidak dalam masalah ubudiyah, tidak dalam masalah ibadah. Kalau masalah ibadah ya kita
di dalam Islam ada konsep Iya, hukum dinukum dinukum nafsi-nafsi. Ya, nafsi. Artinya kembali kepada agama Ya, masing-masing. kembali kepada agama masing-masing. Itu yang Tapi di kita, kultur budaya sama-sama. ya, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di masyarakatan. Ya, saya sendiri Ah. sebagai ketua MUI, tetapi juga di FKUB Forum Ah. Kerukunan Umat Beragama sebagai wakil ketua FKUB. Oh begitu. Dan setiap hari kita berinteraksi dengan pendeta, Ya, yang lintas dengan keyakinan. lintas Ya. keyakinan dengan tokoh-tokoh agama dari Hindu. Dan itu Buddha. menjadi hasanah ya. Itu jadi hasanah. Artinya Dan- itu yang tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa kalau mau bicara tentang persatuan, orang Indonesia belajar dari Belajar di Papua. Papua karena multikultural Multikultural. berada di sini. Ya. Masya Dan Allah. disitulah kemudian kesempatan bagi kita untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil Lil alamin. alamin. Kita ingin tunjukkan kepada saudara-saudara kita Hmm. yang non Muslim bahwa ini loh Islam. Kita bisa bergaul dengan semua. Kita bisa tunjukkan bahwa kita ini datang membawa pesan-pesan kedamaian. Ya, 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 ya. Kita datang dengan membawa nilai-nilai keislaman yang kemudian bisa kita aktualisasikan Ya, di dalam kehidupan sosial rahmatan lil masyarakat. alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi umat Islam itu bukan umat yang inklusif, bukan umat yang eksklusif, tapi umat yang inklusif, terbuka untuk semua. Karena Benar. itu Majelis Ulama Indonesia mengembangkan namanya wasatiyatul Islam atau Islam wasati. wasatiyah. Ya, Islam yang di tengah-tengah, yang sebagai rahmat bagi semua. Ya, Hadir muka Ramadan itu memang Hadir. konsep Islam ya. itu konsep Islam. Dan konsep ini hari ini dipakai oleh pemerintah. Pemerintah. Dalam rangka juga menyatukan dari perbedaan-perbedaan perbedaan. bangsa, suku bangsa di negara Betul ini. sekali, Kayak gini. ya. Kita tahu dengan adanya arus globalisasi yang sedemikian kuat, arus informasi yang sedemikian kuat, maka filter yang bisa menyaring ini adalah agama. Arahan dan ajakan bagi masyarakat secara umum bagaimana membangun Papua itu bagaimana dari pikiran Pak Ustadz gimana itu? Ya, Supaya- berangkat dari konsep dasar atau peran dasar Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia itu sebagai wadah pengkhidmatan yang meneruskan misi risalah kenabian. Ya, sebagai warasatul anbiya. Ya, meneruskan misi yang diemban oleh Nabi, yaitu ya menyampaikan dakwah ini secara terus menerus, secara istiqomah. Pesan-pesan kedamaian itu ingin kita sampaikan. Ya, karena tugas para ulama itu adalah ya meneruskan misi dakwah itu. Nah, dengan tadi itu ya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu Benar, yang ingin kita sampaikan. Nah, memang seringkali dalam penyampaian dakwah itu kita menghadapi berbagai tantangan, cobaan, ujian. Tetapi ya sudah, itu adalah sebuah konsekuensi dari tugas dakwah yang harus kita hadapi. Benar. Nah, di dalam konteks Papua ini konsep atau peran MUI terutama dalam peran penegakan amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat luar biasa kita hadapi. Karena ada budaya-budaya lokal. Sebetulnya itu bukan budaya lokal. Bisa jadi budaya yang diimpor kemudian menjadi kebiasaan. Misalnya soal miras, soal judi, soal togel. Ini sesuatu yang seakan-akan melekat bahwa seakan-akan itu budaya masyarakat Papua. Padahal bukan. Loh, miras itu bukan budaya orang Papua. Orang Papua itu dulu tidak mengenal miras itu. Bahkan mereka tidak bisa awal-awalnya tidak tahu bekerja seperti apa, tidak tahu mengolah misalnya pohon aren itu jadi Milo itu enggak tahu. Nah, budaya luar masuk memberikan pemahaman, akhirnya akhirnya mereka terpengaruh karena mungkin latar belakang pendidikan dan sebagainya, lingkungan, sudah akhirnya terpengaruh. Sama seperti judi, mana ada judi itu lahir di tanah di Papua. Enggak ada itu. Dari mana orang tahu itu? Dari luar. Iya benar. Lem Aibon. Iya. Sejak kapan itu lem Aibon dikonsumsi? Iya.
kalau tidak ada yang memberikan contoh dari luar, tidak mungkin orang. Iya, tidak mungkin anak-anak. Nah, ini menjadi persoalan yang Iya. dihadapi oleh masyarakat kita, dan inilah tugas Tanggung jawab kita bersama kita tentunya. Bagaimana bersama. menjaga anak generasi kita. Betul, maka itu saya selalu mengajak pada para tokoh-tokoh agama. Ya. Mari kita ambil peran yang optimal dalam tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita ajak mulai dari lembaga kita masing-masing. Kita ajak keluarga-keluarga. Kita ajak masyarakat kita ajak pemerintah untuk mari kita Semua ambil peran. Ya, bagaimana untuk sama-sama membangun Papua ini. Dan Untuk baik. itu adalah tugas amar ma'ruf nahi munkar yang harus kita tegakkan bersama. So, kalau kita tidak tegas soal itu, generasi muda Papua ini akan terputus. Bayangkan anak-anak yang mengkonsumsi lem Aibon itu akan rusak otaknya. Itu 5 tahun ke depan hancur semua. Betul. Dan hasilnya mulai terlihat. Hari ini angka putus sekolah di Papua ini sangat tinggi sekali. Ya, rata-rata anak sekolah yang melek baca, melek tulis ini sangat besar. Dan ini sudah sering dikolaborasi diskusi lintas tadi. Ini lintas kita tokoh dalam wacana-wacana dalam berbagai forum-forum selalu kita ingatkan. Sampaikan. Betul. Ini peran penting memang. Kalau tidak memang akan hancur. Iya, dan ini kemudian kita selalu sampaikan kepada pemerintah. Monggo, ini harus kerja bersama. Harus diseriusi ini. Kalau tidak ya susah. Berapa kali kita diskusi juga terkait dengan Perda Miras. Perda Miras ada tapi di implementasinya itu. Nah, Perda Miras ini jadi persoalan di banyak daerah di Papua. Artinya sebetulnya ada kesadaran dari para pemangku kepentingan bahwa miras ini menjadi persoalan. Lalu kemudian lahirlah Perda itu. Tetapi kemudian implementasi dari Perda itu atau Perda itu sendiri memang tidak punya kekuatan atau payung hukum yang kuat sehingga eksekusinya itu lemah sekali. Misalnya orang ditangkap karena kemudian mengkonsumsi miras atau menjual miras. Cuman hanya ditahan 1-2 malam selesai dilepas. Padahal harus ada efek jerah. Nah, yang seperti itu yang memang harus diperbaiki, Perda Miras harus diperbaiki, dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita ini terjaga. Benar, Masya Allah. Nah, sekarang pesan-pesan terakhir bagi saudara-saudara, ya artinya ini kita bicara lintas, bagaimana membangun Papua, konsep membangun Papua sehingga ke depan ini bisa menjaga dan lebih bermanfaat bagi anak generasi kita. Pertama, saya melihat bahwa pemerintah pusat sudah memberikan perhatian yang luar biasa untuk Papua. Lahirnya Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001. Itu bagian dari perhatian pemerintah pusat. Pemerintah. Kemudian dilanjutkan, begitu selesai dilanjutkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang perpanjangan Otsus ya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah itu memberikan perhatian. Otsus itu kemudian turun dengan berbagai perangkatnya, anggarannya sangat besar dalam rangka untuk pemberdayaan, dalam rangka untuk peningkatan percepatan pembangunan di tanah Papua. Artinya sekarang kembali kepada. Nah, ini berarti kembali kepada kita sebagai orang Papua, sebagai masyarakat Papua dengan semua komponennya yang sudah diberikan itu. Yang sudah diberikan amanah ini, mulai dari pemerintahnya, kemudian turun sampai kepada tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama. Semua mari kita bergandengan tangan. Sama-sama. Mari kita sama-sama kita membangun negeri ini supaya Papua ini negeri yang kalau lagu itu yang menyebutkan bahwa Papua ini tanah emas, mengalir sungainya mengalir emas. Itu menunjukkan bahwa Papua ini punya kekayaan luar biasa. Tapi kalau kita melihat indeks nasional dari indeks SDM-nya, kita ada di peringkat paling bawah. Gitu. Kemudian kesejahteraan masyarakatnya juga ada di peringkat terbawah. Lah, masalahnya apa berarti? Nah, bahkan kemiskinan ekstrim itu kita juga ada di situ. Ada di peringkat stunting itu ya. Stunting, kemiskinan ekstrim, stunting. Itu kita juga ada di peringkat. Jadi kalau menurut Pak Ustadz, di mana sebetulnya dia punya persoalan ini? Persoalannya karena salah atur. Salah urus ya. Ini seperti kita sebut tikus mati.
mati di atas Di lumbung padi. lumbung padi. Allah Akbar. Jadi bukan karena tidak ada makanan, tapi ada tapi tidak tahu cara ngelolanya. Masya Jadi saya kira pemerintah harus mulai memperbaiki image dan bagaimana membangun Papua. Papua ini. Dan kemudian itu pun tidak cukup hanya pemerintah saja, butuh peran serta Persa semua warga masyarakat. semua warga masyarakat. Iya, membangun kepedulian. Bangun kebenaran bahwa sudah ini kita punya kekayaan yang besar, kita punya potensi yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, Mari kita kelola secara Bisa, maksimal. Masya Ya, Allah. pendidikannya, kemudian pendidikannya harus kita Ekonominya, tingkatkan, ekonominya, semua. pemberdayaan masyarakatnya harus Ya. kita tingkatkan Tingkatkan. supaya semua bisa maju. Insya Papua Allah maju, Indonesia maju. Indonesia maju. Barakallah. Jazakallah Pak Ustadz. Betul. Ini kita ingin diskusi panjang, nikmat, indah sesungguhnya. Allah. Tapi waktu juga yang batasi kita, Masya Allah. Betul, Sekali lagi jazakallah khairan jaza. Terima Ustadz kasih, sudah bersama Ustadz. dengan kami di studio. Semoga Allah muliakan kita bersama, Amin. menjadi asbab hidayah dan motivasi dalam perjuangan untuk Papua Insya tentunya Allah. jauh lebih baik ke depan insya Allah. Amin. Barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.